Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas penyelesaian soal program linear menggunakan metode simplex, metode dual, dan software POM-QM. Untuk soal yang kami ambil mengacu pada sumber buku Anderson, Sweeney, dan Williams, yaitu Introduction to Management Science, Supplement B, Linear Programming. Untuk soalnya bisa dilihat pada bagian kiri atas. Solve the following linear program using the simplex algorithm. Untuk maximize Z sama dengan 4x1 plus 2x2 min 2x3 subject to 3x1 plus 6x2 min 3x3 kurang dari sama dengan 90. Kemudian 3x1 plus x2 plus x3 kurang dari sama dengan 180, dan x1 min x2 plus x3 sama dengan 60 dengan semua xjl lebih dari sama dengan 0. Kemudian soal tersebut kami modifikasi. Untuk bentuk soal modifikasinya bisa dilihat pada bagian atas kanan. Selesaikan masalah program linear berikut dengan max Z sama dengan 4x1 plus 2x2 min 2x3 subject to 3x1 plus 6x2 min 2x3 kurang dari sama dengan 90. Kemudian 3x1 plus x2 min x3 kurang dari sama dengan 180, dan x1 min x2 plus x3 sama dengan 60 untuk semua x lebih dari sama dengan 0. Nah, pertama kita akan merubah pertidaksamaan. Untuk yang tadi itu kan ada persamaan, ada 3 persamaan ini ya. Ada 3x1 plus 6x2 min 2x3 kurang dari sama dengan 90, 3x1 plus x2 min x3 kurang dari 180, dan x1 min x2 plus x3 sama dengan 60. Nah, di sini kita ubah pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan. Untuk persamaan yang 1 dan 2 itu masih sama. Nah, untuk yang ketiga ini kita ubah menjadi x1 min x2 plus x3 kurang dari sama dengan 60, dan min x1 plus x2 min x3 kurang dari sama dengan min 60. Nah, kemudian dengan menambah variabel slack S1, S2, S3, S4 sehingga menjadi 3x1 plus 6x2 min 3x3 plus S1 sama dengan 90, 3x1 plus x2 min x3 plus s2 sama dengan 180, kemudian x1 min x2 plus x3 plus s3 sama dengan 60, dan min x1 plus x2 min x3 plus s4 sama dengan min 60. Selanjutnya kita akan membuat model matematika baru. Nah, di sini menjadi Z sama dengan 4x1 plus 2x2 min 2x3 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 plus 0s4. Nah, untuk persamaannya menjadi 3x1 plus 6x2 min 2x3 plus s1 sama dengan 90, kemudian 3x1 plus x2 min x3 plus s2 sama dengan 180, kemudian x1 min x2 plus x3 plus s3 sama dengan 60, dan min x1 plus x2 min x3 plus s4 sama dengan min 60 dengan x1, x2, x3, s1, s2, s3, s4 itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, bisa dilihat matriksnya. Untuk persamaan satu ini berarti kita masukkan untuk x1 nya 3, x2 nya 6, ini x3 nya min 2,
dan S1 nya 1 dan seterusnya. Dan berlaku untuk persamaan lain juga. Kita masukkan. Untuk nilai Q-nya itu yang ini sama dengan, berarti 90 kita masukkan 90, 180 kita masukkan 180, kemudian 60, ini 60 dan min 60. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat program awal. Nah, untuk program awal itu ada kolom CB, VDB, Q, kemudian S1, X2, X3, S1, S2, S3, S4, dan penilaian. Nah, pertama, tadi untuk persamaan yang Z tadi, Z sama dengan 4X1 plus 2X2 dan seterusnya, kita tuliskan koefisien dari setiap variabelnya di atas ini. Berarti kan di sini kan X1-nya kan 4 ya, berarti di atas X1-nya ini kita tulis 4, dan X2-nya 2, X3-nya min 2, dan S1, S2, S3, S4-nya 0, kita tulis 0 semua. Sudah. Kemudian untuk kolom CB-nya kita tulis 0 juga ya, 0 semua. Sudah. Untuk kolom VDB kita isi dengan variabel slack-nya. Itu ada S1, S2, S3, dan S4. Nah, kemudian untuk kolom Q-nya ini bisa dilihat untuk yang bagian matriks 90, 180, 60, min 60 kita pindah sini. Dan untuk X1, X2, X3, S1, S2, S3, S4 ini kita samain. Kita pindah ke sini juga. Selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ. Nilai ZJ kita peroleh dari misal kita cari nilai ZJ yang kolom Q, berarti kita peroleh dari CB itu dikalikan dengan Q. Jadi ada ini 0 dikali 90, kemudian ditambah 0 dikali 180, ditambah 0 dikali 60, ditambah 0 dikali min 60. Kita peroleh 0. Nah, kita berlaku juga untuk kolom lainnya. Di sini kan ada X1, berarti kolom CB-nya itu yang dikalikan dengan X1. 0 dikali 3 ditambah 0 kali 3 dan seterusnya. Nah, dikarenakan kolom CB-nya semuanya 0, berarti kita peroleh ZJ-nya juga semuanya 0 untuk semua kolom ya. Sehingga kita cari nilai ZJ min CJ. CJ-nya itu tadi ini yang di atas. Berarti 0 dikurangi 4 itu min 4, 0 dikurangi 2 itu min 2, 0 dikurangi min 2 itu 2, 0 dikurangi 0 itu 0, 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0, 0. Nah, di sini bisa dilihat untuk baris ZJ min CJ, nilai paling kecil itu ada di nilai ini min 4, ada di kolom X1 ya. Berarti kita klaim bahwa kolom X1 itu kolom kunci, seperti itu, karena ZJ min CJ terkecil itu ada di kolom X1. Setelah itu kita cari kolom penilaian. Kolom penilaian itu dari X dikalikan kolom kunci ya. Jadi untuk baris pertama X-nya Q. Jadi penilaian itu Q dikali kolom kunci. Jadi 90 dibagi 3 itu 30, 180 dibagi 3 itu 60, 60 dibagi 1 itu 60, min 60 dibagi min 1 itu 60. Nah, di kolom penilaian nilai terkecilnya itu ada di baris pertama S1, ada 30 ini. Berarti kita klaim bahwa baris S1 ini adalah baris kunci. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Ada di 3. Kita warnakan berbeda. Baik. Nah, ini jadi 3 ini perpotongan ini itu kita jadikan elemen kunci. Jadi
perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci itu elemen kunci. Jadi elemen kuncinya 3. Sudah, kita lanjut ke transformasi baris kunci. Transformasi baris kunci kita cari dengan membagi antara nilai baris kunci dengan elemen kunci. Nah, di sini kan untuk baris kuncinya itu baris pertama S1. Berarti di sini Q-nya itu 90 dibagi 3 itu elemen kunci, dapat 30. Lanjut 3 dibagi 3 itu 1, 6 dibagi 3 itu 2, min 2 dibagi 3 itu min 2 per 3, 1 dibagi 3 itu 1 per 3, kemudian 0 dibagi 3 0, 0 dibagi 3 0, kemudian 0 dibagi 3 0. Sudah, kita peroleh untuk nilai transformasi baris kuncinya. Selanjutnya kita cari transformasi baris lain. Tadi karena transformasi baris kuncinya itu baris S1, berarti kita untuk nilai baru baris lainnya itu ada S2, S3, dan S4. Nah, untuk rumusnya sendiri itu nilai baris tersebut dikurangi dalam kurung elemen kunci dikalikan transformasi baris kunci. Oh, maaf. Untuk rumus nih, untuk rumus transformasi baris lain itu nilai dari baris tersebut dikurangi dalam kurung 3 itu berarti nilai di baris tersebut di kolom kunci ini. Baris S2 di kolom kunci itu 3 ini. 3 dikalikan transformasi baris kunci. Udah, kita peroleh nilainya ini. Dan untuk baris S3 berarti nilai dari baris S3 ini 61, min 1, 1 dan seterusnya dikurangi dalam kurung baris dari S3 yang masuk ke kolom kunci. Berarti kan ini 1. Berarti 1 dikalikan transformasi baris kunci. Dan seterusnya kita peroleh ini. Dan untuk nilai baru baris S4 ini min 60, min 1, 1, min 1. Ini kita masukkan dikurangi dalam kurung min 1 karena ini kan baris S4 yang di kolom kunci. Berarti kan min 1. Min 1 dikalikan transformasi baris kuncinya. Nah, kita peroleh untuk nilai baru baris S2, S3, dan S4. Selanjutnya kita masukkan ke tabel simplex baru atau iterasi 1. Nah, untuk iterasi 1 dikarenakan tadi mana ini baris kuncinya itu ada di S1, kemudian kolom kuncinya di X1, jadi di tabel simplex baru untuk nilai S1 itu diganti dengan X1. Baik, S1. Nah, ini. Jadi di sini X1. Ini tetap untuk yang di sini tetap X1. Hanya saja VDB-nya diganti dengan X1. Udah. Dan kita masukkan untuk nilai-nilainya. Karena tadi kan transformasi baris kuncinya itu baris pertama ya, berarti untuk ini nilai transformasi baris kunci kita masukkan ke baris yang pertama ini 30 dan 1, 2, min 2 per 3 dan seterusnya. Dan untuk S1 nya juga nilai ininya, nilai barunya kita masukkan. S2 nilai barunya 30, 0, min 3 dan seterusnya kita masukkan. Dan untuk nilai baru S4 nya juga kita masukkan. Udah. Selanjutnya kita mencari ZJ lagi. ZJ nya berarti ini yang pertama, ZJ pertama 4 dikali 30 ditambah 0 dikali 90 ditambah 0 dikali 30 ditambah 0 dikali min 30, hasilnya 120. Dan ini juga sama, 4 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 dan seterusnya. Nah, karena ini CB nya itu yang lain 0, hanya ini, hanya yang tidak 0 itu hanya 4, berarti kan 4 dikali 1 itu 4, 4 dikali 2 itu 8, 4 dikali min 2 per 3 itu min 2, 2 per 3, 4 dikali 1 per 3 itu 1, 1 per 3, dan seterusnya.
Kemudian kita cari ZJ min CJ. Berarti ini 4 dikurangi 4 itu 0, 8 dikurangi 2 itu 6, dan seterusnya ini. Jadi baris ini dikurang baris ZJ dikurangi baris CJ. Udah. Nah, di sini itu ZJ min CJ-nya itu masih ada yang negatif. Jadi kita lanjutkan iterasinya sampai nilai baris di ZJ min CJ itu tidak ada yang negatif. Baik. Nah, di sini itu paling kecil itu ada di min 2/3, ada di kolom X3. Berarti ini kita tetapkan menjadi kolom kunci X3. Kemudian kita cari untuk kolom penilaiannya. Berarti Q dibagi kolom kunci. 30 dibagi min 2/3 itu diperoleh min 43, min 43. Kemudian 90 dibagi 1 itu 90, 30 dibagi 1 2/3 itu 18, kemudian min 30 dibagi min 1 2/3 itu 1 4/5. Nah, di sini nilai penilaian yang terkecil itu sebenarnya ada di min 45. Tapi kita tidak bisa memilih ini min 45 dikarenakan nilai di kolom kuncinya itu tuh bernilai negatif. Jadi kita tidak bisa memilih baris pertama itu sebagai baris kunci. Jadi kita ambil opsi selanjutnya. Nah, ini opsi terkecil kedua itu ada di baris 4. Nah, tapi di baris 4 itu di kolom kuncinya itu negatif juga. Jadi kita tidak bisa memilih. Jadi kita ambil opsi selanjutnya. Berarti yang terkecil ketiga itu di ini 18, di baris ketiga. Nah, baris ketiga yang masuk ke kolom kunci itu positif. Berarti kita bisa ambil baris S3 itu menjadi baris kunci. Berarti untuk elemen kuncinya ini 1 2/3. Udah. Kita lanjut ke transformasi baris kunci. Transformasi baris kunci sama tadi rumusnya itu berarti nilai dari baris kunci dibagi dengan elemen kunci. Nilai dari baris kunci dibagi elemen kunci. Berarti 30 dibagi 1 2/3 itu kan sama saja dengan 5/3. Berarti dibagi 5/3, kemudian 0 dibagi 5/3 dan seterusnya. Kita peroleh nilainya ada 18, 0, min 9/5, 1, min 1/5, 0, 3/5 dan 0. Dan kita cari transformasi baris lainnya. Tadi untuk baris kuncinya itu kan ada di S3. Berarti kita cari nilai baru untuk baris X1, S2 dan S4. Sudah, untuk rumusnya sama. Nilai di baris tersebut dikurangi dalam kurung nilai baris tersebut yang masuk ke kolom kunci. Berarti kan untuk X1 berarti min 2/3 dikalikan transformasi baris kunci. Kemudian untuk yang nilai baru baris S2 berarti nilai dari baris S2 dikurangi dalam kurung nih 1 ya, baris S2 yang di kolom kunci itu 1 dikalikan transformasi baris kunci. Nah, untuk nilai baru baris S4 berarti nilai dari baris S4 dikurangi dalam kurung nih S4 yang di kolom kunci min 1 2/3 berarti min 5/3 dikalikan transformasi baris kunci, sehingga sudah kita peroleh untuk nilai-nilainya. Kita masukkan ke tabel simplex baru atau iterasi kedua berarti. Nah, karena tadi maaf, untuk tabel simplex baru tadi kan baris kuncinya itu kan di sini ya. Kolom kuncinya kan di X1, baris kuncinya di S1. Berarti ini untuk nilai CJ yang 4 ini kita masukkan ke yang CB ini.
Bisa dilihat ya ini. Jadi CB-nya itu jadi 4. Kenapa tadi CB-nya 4? Karena kolom kuncinya itu ada di X1, sedangkan CJ yang X1 itu 4. Jadi kita masukkan ini. Berarti tadi ini. Karena yang kedua itu kolom kuncinya di X3 itu min 2 CJ-nya, kemudian barisnya S3, berarti nanti S3 nya diganti X3, kemudian CB nya diganti jadi min 2. Nah ini CB nya min 2, VDB nya X3. Nah udah, kita masukkan nilai-nilainya. Untuk yang transformasi baris kunci berarti kita masukkan ke baris yang ketiga ini. Kemudian untuk yang transformasi baris lain kita masukkan ke masing-masing barisnya. Sudah. Nah, kita cari nilai ZC nya sama CB dikalikan kolom tersebut. Berarti 4 dikalikan 42 ditambah 0 dikali 72 ditambah min 2 kali 18 ditambah 0 kali 0 dihasilkan 132. Dan lanjut selanjutnya sama 4 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah min 2 kali 0 ditambah 0 kali 0, itu hasilnya 4, dan seterusnya. Kita peroleh ini untuk hasil dari ZC nya. Selanjutnya kita mencari nilai ZC min CC. Berarti 4 dikurangi 4 itu 0, 4 per 5 dikurangi 2 itu 4 per 5, min 2 dikurangi min 2 itu 0, 1 per 5 dikurangi 0 itu 1 per 5, 0 dikurangi 0, 0, 2 per 5 dikurangi 0, 2 per 5, 0 dikurangi 0 itu 0. Nah, bisa dilihat untuk baris ZC min CC nya itu nilainya tidak ada yang kurang dari 0 atau lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi untuk programnya sudah optimal. Nah, ini ZC min CC lebih dari sama dengan 0. Berarti programnya optimal. Hanya jika program optimal. Nah, sehingga kita peroleh untuk solusi optimal dari model tersebut, X1 nya ini bisa dilihat ya. X1 nya itu 42. Kemudian X2 nya X2 nya itu 0. Di sini kan tidak ada X2 ya. 0. Dan X3 nya itu 18. Nah, untuk variabel select-nya S1 nya 0 karena tidak ada, dan S2 nya 72 ini, 72. S3 nya 0, dan S4 nya 0. Nah, untuk nilai maksimumnya, nah di sini nilai ZC yang itu 132. Ini untuk nilai maksimumnya. Nah, jadi untuk penyelesaian metode simplex sudah selesai. Kita lanjut ke metode selanjutnya. Halo semuanya, melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah program linear ini menggunakan pendekatan dualitas. Nah, kalau sebelumnya kita pakai metode simplex primal, sekarang kita ubah dulu modelnya ke bentuk dual. Jadi, pada soal yang tadi, yaitu dengan fungsi tujuan Z sama dengan 4x1 ditambah 2x2 dikurangi 2x3, lalu dengan fungsi kendala yaitu yang pertama 3x1 ditambah 6x2 dikurangi 2x3 kurang dari sama dengan 90, lalu yang kedua 3x1 ditambah x2 dikurangi x3 kurang dari sama dengan 180, lalu yang ketiga yaitu x1 dikurangi x2 ditambah x3 sama dengan 60. Nah, karena di sini tandanya masih sama dengan, maka kita harus ubah menjadi kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Maka akan berubah bentuknya menjadi seperti ini. X1 dikurangi X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 60, dan X1 dikurangi X2 ditambah X3 lebih dari sama dengan 60. Nah, karena di sini masih ada tanda lebih dari sama dengan, maka kita harus mengubah tandanya menjadi kurang dari sama dengan agar memenuhi syarat. Maka kita akan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1 yang akan menghasilkan X1 plus X2 dikurangi X3 kurang dari sama dengan negatif 60. Nah, maka kita akan bisa mengubahnya menjadi ke bentuk 2. Cara hasil yang ada di fungsi kendala akan menjadi
konstanta yang ada di fungsi tujuan. Maka akan menghasilkan 90Y1 ditambah 180Y2 ditambah 60Y3 dikurangi 60Y4. Kemudian untuk mendapatkan fungsi kendalanya, maka kita akan mentranspos fungsi kendala yang ada di pertidaksamaan sebelumnya. Jadi dari sini 3x1, 3x1, x1 dan x1 kita akan transpos akan menjadi 3y1 ditambah 3y2 ditambah y3 dikurangi y4 lebih dari sama dengan 4 dan seterusnya. Lalu agar mempermudah perhitungan, maka akan kita ubah menjadi max. Caranya dengan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Akan menghasilkan seperti ini. Karena kita sudah mendapatkan bentuk dualnya, maka kita bisa membuat matriksnya. Berarti matriksnya itu isinya dengan kolom Y1 berisi 3 dengan kolom Y1 berisikan min 3, min 6 dan 2, kemudian kolom Y2 berisikan min 3, min 1 dan 1, dan kolom Y3 berisi min 1, 1, min 1, kemudian di kolom Y4 berisikan 1, min 1 dan 1. Dikarenakan di sini tidak ada matriks identitasnya, maka akan kita tambahkan S1, S2, dan S3 yang berisi identitas matriks tersebut, 3 kali 3. Nah, karena kita sudah mendapatkan matriks ini, maka kita akan membuat program awal. Nah, di sini ada CB, VD, BQ, Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2, dan S3, lalu P. Caranya yaitu dengan memasukkan matriks yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam sini. Kolom Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2, dan S3-nya itu tetap diambil dari matriks ini. Kemudian untuk hasil atau key-nya ini itu diisi dengan hasil yang ini tadi, min 4, min 2, dan 2. Kita masukkan ke program awal ini. Kemudian ini diisi dengan 0 karena di sini S1-nya 0, kemudian di sini S2-nya 0, dan di sini S3-nya 0. Kemudian kita akan mencari ZC dengan rumus menjumlahkan kolom CB dikalikan kolom Q. Jadi, untuk ZC yang ini kita didapatkan dari 0 dikalikan min 4 ditambah 0 dikalikan min 2 ditambah 0 dikalikan 2. Begitu seterusnya sampai ZC pada kolom S3. Ketika sudah didapatkan semua, maka kita akan menghitung baris ZC min CJ. Dengan cara hasil ZC ini dikurangi dengan CJ. CJ itu ini. Maka kita akan menghasilkan 90, 180, 60, min 60, 0, 0, 0. Kita pilih yang negatifnya paling besar. Di baris ZC min CJ ini berarti kita dapatkan yaitu min 60. Maka ini kolom Y4 akan menjadi kolom kunci. Kemudian kita akan mendapatkan nilai P ini dengan rumus kolom Q ini dibagi dengan kolom kunci yang tadi. Berarti untuk baris yang pertama, min 4 dibagi min 4 dibagi 1. Kemudian untuk kolom yang kedua, 2 ini dihasilkan dari min 2 dibagi min 1, dan yang 2 ini dihasilkan dari 2 dibagikan 1. Nah, lalu kita akan melihat yang paling kecil di sini, yang paling kecil tapi tidak boleh negatif ya, teman-teman. Maka kita akan mendapatkan 2 karena di sini kebetulan angkanya sama-sama 2, maka kita pilih salah satu. Saya memilih yang di baris 3. Kemudian kita akan menghitung tabel baris kunci untuk mendapatkan tabel simplex yang baru. Maka rumusnya yaitu 2 dibagikan dengan elemen kunci ini. Maka di sini berarti hasilnya 2 dibagi 1, kemudian
2 itu dihasilkan dari ini 2 dibagi 1 juga, kemudian yang 1 dihasilkan dari 2 dibagi 1, dan seterusnya sampai kolom S1. Kemudian pada tabel baris lain, itu yang pertama saya menghitung di baris pertama, maka dengan rumus mulai dari sini, min 4, itu dikurangi dengan kolom kunci yang ada di baris itu, kemudian dikalikan dengan hasil dari tabel baris kunci ini, maka akan menghasilkan min 6, min 5, min 4, 0, 0, 1, 0, 1, min 1. Kemudian untuk tabel baris lain, itu saya menggunakan baris 2, sama seperti caranya pada baris pertama, tetapi untuk bedanya itu ada di yang kolom kunci tadi. Min 2 dikurangi dengan min 1 dikalikan dengan ini, hasil dari baris kunci yang tadi di baris ketiga. Maka akan menghasilkan 0, min 4, 0, 0, 0, 0, 1, dan 1. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan matriks baru yang akan diisi, yang akan menjadi tabel simplex baru. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, tadi sudah didapatkan tabel simplex baru dan tadi sudah didapatkan tabel simplex baru. Lalu untuk tabel simplex barunya tadi dimasukkan ke dalam sini. Untuk yang pertama ini ada tabel baris kunci B3 dengan 2, 2, 1, min 1, 1, 0, 0, 1. Lalu kita masukkan ke sini. Lalu untuk tabel baris B1, min 6, min 5, min 4, 0, 0, 1, 0, min 1. Kita masukkan ke sini. Nih. Untuk yang B2, 0, min 4, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Nih, 0, min 4, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, lalu untuk S3-nya ini kita ganti dengan Y4 karena tadi diketahui bahwa Y4 ini merupakan elemen kunci. Dan ada di baris ketiga. Jadi S3-nya itu diganti dengan Y4. Lo akan didapatkan seperti ini tabelnya. Nah, untuk ZJ-nya ini didapatkan 120, 120, 60, min 60, 60, 0, 0, 0, 60. Lalu untuk si C min CJ-nya ini didapatkan dari 120 ini dikurangi dengan min 90. Lalu didapatkan 210, 240, 0, 0, 0, 0, 60. Nah, karena ini masih negatif, maka kita tetap melanjutkan iterasinya, dengan langkah yang sama seperti yang sudah dibahas tadi. Ini untuk baris kunci pertama ini min 6 dibagi dengan ini. Min 6 dibagi dengan min 4. Maka akan didapatkan 1/2, lalu lanjut 1/4, 1, 0, 0, min 1/4, 0, 1/4. Lalu untuk ini langkahnya sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Ini dan akan didapatkan 0, min 4, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Lalu untuk ini juga sama. Dan hasil dari tabel simplex baru ini kita masukkan ke dalam ini. Untuk tabel baris B1 ada di 1/2 itu ditulis 1/2, 1/4, 1,25, lalu 1, 0, 0, min 0,25, karena ini kan min 1/4 ya.
min 0,25, 0, min 0,25, maaf. Ini karena 1/4. Lalu untuk baris kedua, 0, min 4, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, ini kita masukkan ini juga sama seperti tadi. 0,5, 0,75, 0, dan 1, 1, 0,5, 0,25, 0, 0,75. Didapatkan 0,75. Lalu ZJ-nya mendapatkan min 240, min 180, min 180, min 60, 60, 60, 00. ZC min CJ menghitungnya sama kayak tadi. Dari 180 ini dikurangi dengan 90. Didapatkan hasil min 90. Lalu 180 dikurangi dengan 180 mendapatkan 0. Min 60 kurang 60, min 60 0. 60 kurang 60 0. 60 kurangi 0, 60, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 0, 0. Nah, ini masih ada yang negatif, yaitu negatif 90. Maka dari itu, kita melanjutkan iterasi baru lagi menggunakan tabel simplex yang baru lagi. Menghitungnya ini sama dengan yang sebelumnya tadi. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Dan di sini ZC min CJ-nya tuh masih mendapatkan yang negatif di negatif 320. Maka dari itu tetap melanjutkan membuat tabel simplex baru lagi dengan langkah yang sama seperti di atas. Tetapi di sini dapat diketahui di sini masih mendapatkan nilai negatif. Lalu membuat baru lagi sampai yang terakhir sudah ZC min CJ-nya ini sudah tidak ada yang negatif atau tak negatif semua. 150, 192, 0, 0, min 12, maaf, 12, 0, 48. Jadi ini sudah tidak negatif, jadi iterasinya sudah berhenti. Jadi untuk kesimpulan dari uh, tabel simplex ini, secara teori, jika ZC min CJ-nya ini sudah tidak ada negatif, maka tabel bisa dikatakan optimal. Dan ini untuk Q-nya juga tidak ada negatif. Ini bisa dikatakan optimal. Oke teman-teman, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana penggunaan KM for Windows. Jadi untuk yang pertama itu kalian download dahulu KM for Windows, lalu kalian buka aplikasinya dan maka untuk tampilan awal KM for Windows akan muncul. Yang muncul adalah seperti ini. Nah, di panel sebelah kiri ini merupakan menu-menu ataupun model analisis dalam riset operasi. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai linear programming. Untuk yang pertama, kalian akan mengklik tulisan yang bertulisan linear programming, maka tampilan yang akan muncul akan seperti ini. Nah, untuk tampilan yang muncul akan seperti ini. Untuk yang pertama itu ada title, di mana title ini merupakan judul dari soal kalian atau kasus kalian. Nah, selanjutnya di sini ada number of constraints. Ini sesuaikan dengan soal kalian. Jadi untuk menambah itu ada di panah ke atas dan mengurangnya ada di panah ke bawah. Untuk number variable juga disesuaikan dengan kasus kalian. Lalu untuk objektif ini merupakan tujuan dari kasus kalian. Karena tujuan dari kasus saya adalah maksimal, jadi di sini saya akan mencet yang maksimal. Nah, selanjutnya di sini ada row name. Row name itu merupakan baris yang nantinya adalah constraint. Sedangkan column name ini adalah variabel yang merupakan X1, X2, dan X3, dan seterusnya. Nah, ini kalian klik OK saja, nanti akan muncul tampilan selanjutnya yang seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, nanti kalian tinggal klik yang constraint-nya. Ini sesuaikan dengan kasus kalian. Jadi di sini ada maksimal, constraint 1, constraint 2, constraint 3, dan constraint 4. Di sini bisa langsung diisikan aja untuk angka-angka di soal kalian. Nah, RHS ini merupakan nilai sebelah kanan yang nantinya akan muncul. Sekarang kita bisa memasukkan langsung nilainya dahulu. Jadi karena
untuk constraint 3 itu sebenarnya sama dengan, maka kita ubah dahulu ke persamaan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Jadi ada 4 constraint. Nah, setelah kalian memasukkan semua nilai-nilai ke dalam tabel itu, maka nanti kita langsung mengklik yang solve di atas ini. Nah, di solve itu nanti akan muncul beberapa solusi. Yang pertama ini ada linear programming result, dimana di sini langsung muncul hasil-hasil dari kasus tersebut. Yang kedua ada ranking ini juga langsung muncul. Lalu ada solution list, maximal solution, lalu ada selanjutnya ada iterasi. Ini iterasi akan muncul semuanya di sini. Dan yang terakhir ini ada dual. Ini dualnya, nah bisa langsung dilihat di situ. Oke teman-teman, ini merupakan tutorial menggunakan POMGM dari saya.